bisa kita bayangkan kalau satu buah berisi 5 ulat. Kalau ada 1000 buah yang terserang, berarti ada 5000 calon ngengat yang kita musnahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Baik sahabat semua, kali ini kita akan melihat seperti apa bentuk serangga dewasa dari hama penggerek buah dan bagaimana cara pengendaliannya. Saya ingatkan bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, nyalakan tombol loncengnya, serta bagikan link video ini. Terima kasih. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa wujud dari serangga dewasanya. Ini hasil rearing atau pemeliharaan saya, dan mohon maaf mungkin menunggu cukup lama karena saya harus menunggu juga sampai keluar serangganya kemudian mati. Karena kalau tidak mati, saya khawatir nanti terbang kemudian bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini saya amati memang sudah mati ya. Perhatikan, ini serangganya. Ukurannya kecil seperti kupu-kupu bentuknya. Tepatnya serangga ini disebut dengan ngengat. Kalau di Jawa itu disebut dengan kaper. Warnanya coklat abu-abu dan ini sudah mati. Karena itu kita ambil saja. Satu kotak ini lebarnya 0,5 cm. Kalau kita perhatikan panjang ngengat ini sekitar 1,5 cm, lebarnya ini kurang lebih lebih sedikit dari 0,5 cm. Kalau sayapnya ini dibentangkan kira-kira berukuran 1,5 sampai 2 cm. Siklus hidup dari hama ini sebetulnya cukup singkat. Hanya sekitar 23 sampai dengan 30 hari. Jadi kurang dari 1 bulan. Nah, biasanya pada siang hari ngengat tidur pada daun. Kemudian malam harinya berterbangan, berpasangan, dan bertelur pada permukaan kulit buah jeruk. Satu kelompok telur biasanya berisi sekitar 3 sampai 10 butir. Dan ini tidak langsung menetas, ya, tidak langsung menetas. Untuk menetas butuh beberapa hari. Ya. Sebetulnya ini menjadi kesempatan bagi kita kalau kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan tersebut menyebabkan telur jatuh dari buah atau telurnya kemudian tidak berhasil menjadi ulat, cukup membantu untuk pengendaliannya. Setelah telur menetas, maka ulat akan segera masuk ke dalam buah, dan warna ulat ini pada saat baru menetas itu berwarna kuning muda dengan kepalanya berwarna coklat kehitaman. Semakin dewasa nanti warnanya menjadi semakin coklat dan coklat kemerahan, ya, coklat kemerahan, dan kepalanya ini semakin gelap. Kalau disentuh ini akan meloncat, jadi tenaganya cukup kuat sekali. Nah, kemudian setelah beberapa hari di dalam buah, ya, larva ini hampir sekitar 9 sampai dengan 15 hari atau 2 minggu, kemudian akan keluar dari buah, berubah menjadi pupa atau kepompong di permukaan tanah. Buah yang terserang oleh penggerek ternyata tidak bisa kita selamatkan, pasti busuk, ya, pasti busuk. Oleh karena itu yang paling tepat mengendalikan hama ini adalah dengan mencegah supaya tidak terjadi serangan pada buah, ya, mencegah supaya ngengat tidak bertelur pada buah jeruk. Nah, pengalaman membuktikan bahwa pengendalian hanya dengan salah satu cara, dengan cara kimia, tidak cukup efektif. Karena itu kita harus menerapkan beberapa cara pengendalian di dalam kebun kita, ya, beberapa cara pengendalian secara terpadu.
Ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan memasang trap atau perangkap. Kita tahu ngengat itu terbangnya pada malam hari. Jadi terbang dan bertelur pada buah itu pada malam hari. Dan ngengat ini tertarik oleh cahaya yang dihasilkan oleh lampu pendar. Lampu pendar atau lampu neon seperti ini. Oleh karena itu kita pasang lampu neon ini keliling kebun, di luar kebun. Kemudian di bawahnya kita letakkan air yang kita campur dengan deterjen atau sabun colek. Nah, nanti ngengat yang ada di dalam kebun akan tertarik keluar, dan ngengat yang ada di sekelilingnya juga akan tertarik mendekati cahaya ini. Sehingga ketika ngengat akan jatuh dari cahaya, nanti akan terjebak atau terperangkap oleh larutan deterjen tersebut. Yang kedua, kita usir ngengat yang ada di dalam kebun. Dan kita tolak supaya ngengat yang ada di luar itu tidak masuk ke kebun kita. Caranya bagaimana? Kita semprot dengan senyawa yang tidak disukai aromanya oleh ngengat. Ya, senyawa yang tidak disukai aromanya oleh ngengat, atau senyawa penolak atau repelen. Nah, senyawa ini dihasilkan oleh serai wangi. Serai wangi itu yang biasanya digunakan untuk minyak pijat atau minyak urut. Jadi bukan serai yang dimasak. Nah, kita tanam serai wangi di dalam kebun kita. Ketika keluar aromanya, ya, aroma ada angin kencang, biasanya aromanya bisa keluar. Dan ini mengusir ngengat dari kebun kita. Serai wangi ini juga bisa kita panen, kemudian kita masak, kita ambil minyak atsirinya. Nah, minyak atsirinya ini yang kita semprotkan di kebun kita. Yang ketiga, untuk buah jeruk yang ukurannya besar dan jumlahnya sedikit, contohnya pamelo. Nah, ini cukup efektif untuk mencegah serangan ngengat ini dengan dibungkus buahnya menggunakan plastik. 1 bulan setelah bunga mekar, kita bungkus dengan plastik. Tetapi ingat, sebelum dibungkus kita semprot dulu. Yang keempat, cara ini sangat efektif untuk mencegah perkembangan populasi ngengat. Sederhana tetapi jarang dilakukan oleh petani, yaitu dengan cara memetik buah yang terserang, dan buah yang sudah jatuh kita kumpulkan, kemudian kita kuburkan. Bisa kita bayangkan kalau satu buah berisi 5 ulat. Kalau di dalam kebun kita ada 100 buah, ya berarti 500 calon ngengat yang kita musnahkan. Kalau ada 1000 buah yang terserang, berarti ada 5000 calon ngengat yang kita musnahkan. Nah, buah ini kita kubur di dalam kebun, selain membunuh ulatnya, tentu saja bermanfaat sebagai pupuk bagi tanaman. Kemudian yang kelima, cara yang terakhir, yaitu tetap dengan melakukan penyemprotan. Penyemprotan yang paling aman adalah dengan menggunakan Bacillus thuringiensis. Pestisida ini biasanya digunakan untuk nyemprot ulat pada kubis, dan ini efektif juga untuk mengendalikan ngengat. Kita tahu bahwa sebetulnya salah satu kelemahan dari ngengat ini terletak pada sayapnya. Kalau sayapnya lengket, sayapnya rusak, pasti ngengat tidak bisa terbang. Karena itu tidak ada salahnya kalau kita semprotkan larutan deterjen, sabun colek, atau perekat dengan konsentrasi yang lebih tinggi, semprotan dengan tekanan yang agak tinggi, sehingga sayapnya itu bisa lengket atau sayapnya rusak, kemudian ngengat tidak bisa terbang. Tentu saja untuk penyemprotan dengan pestisida kimia tetap dilakukan, karena selain mengendalikan penggerek buah, juga mengendalikan hama-hama yang lain.